Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah kita hari ini bisa kembali melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang tayamum. Baik, pertama-tama kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempraktekkan praktek atau demonstrasi dari pelaksanaan atau tata cara tayamum. Namun setelah Bapak lihat semua videonya, ternyata memang masih ada beberapa orang yang kurang sempurna dalam pelaksanaan tayamumnya. Salah satunya ada yang mengusap kepala, padahal untuk tayamum itu tidak perlu mengusap kepala. Ada beberapa syarat atau pokok yang harus dikerjakan dalam tayamum. Yang pertama, kita masuk pada syarat terlebih dahulu. Syarat melaksanakan tayamum yang pertama adalah sudah masuk waktunya sholat. Artinya ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur, sebelum waktu sholat zuhurnya datang, selagi itu belum ada air, maka kita belum diperkenankan untuk melaksanakan tayamum, karena khawatir ketika ada air mengalir di suatu tempat, maka tayamum kita akan menjadi batal. Jadi syarat yang pertama yaitu telah masuk dalam waktu sholat. Yang kedua syaratnya yaitu ketika seseorang tidak mendapatkan air. Artinya ketika seseorang baik dalam perjalanan ataupun di rumah ketika kekeringan tidak ada air, maka diperbolehkan atau disyaratkan untuk melaksanakan tayamum. Yang ketiga, melaksanakannya dengan tanah atau debu dalam tanda kurung yang suci, tapi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah tanah yang debunya adalah suci. Artinya tanah dan debu yang kita gunakan itu haruslah kita ambil dari tempat-tempat tertentu khusus yang jarang orang memegang atau menjamah tempat itu. Contohnya seperti dinding, tapi tidak di bagian bawah melainkan di bagian atas. Tidak di lemari yang sering orang lain banyak memegang, melainkan di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya adalah perkara rukun dari tayamum itu sendiri. Pertama, ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan dalam pelaksanaan tayamum. Salah satunya yang pertama adalah dengan melafalkan atau melafalkan bacaan niat daripada tayamum, yang tentunya niatnya berbeda dengan wudhu. Di akhir nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah bagian pokok yang harus terbasuh dalam proses toharoh atau bersuci dengan tayamum. Salah satunya ada dua pokok. Yang pertama adalah wajah. Batas wajah adalah dari sini ya, jidat, bawah, kuping, bagian belakang juga termasuk bagian wajah yang harus terbasuh dalam toharoh, bawah sampai kepada dagu. Seterusnya, yang kedua, bagian pokoknya adalah mengusap tangan. Jadi bagian toharoh itu secara pokok hanya ada dua bagian tubuh yang terbasuh. Satu diantaranya yaitu menempelkan telapak tangan, kemudian membasuh muka atau wajah, terakhir membasuh tangan sebelah kanan, dan terakhir adalah tangan sebelah kiri. Baik, yang ketiga, setelah kita membahas syarat dan rukun, berikutnya adalah sebab. Sebab yang melatar belakangi seseorang melaksanakan kegiatan tayamum. Yang pertama yaitu seseorang mengalami sakit atau uzur. Uzur itu artinya sakit. Sakit atau uzur yang tidak sama sekali boleh terkena air. Artinya ketika seseorang itu berwudu dengan air, walaupun ada air, dia ingin berwudu menggunakan air, tapi ketika penyakitnya tidak bisa tersentuh air, maka dia diperkenankan untuk melaksanakan tayamum. Sebab yang kedua adalah seseorang sedang dalam perjalanan jauh. Artinya begini, perjalanan jauh itu jangan diartikan perjalanan yang sama sekali tidak toleransi mendapatkan air. Perjalanan jauh artinya perjalanan jauh yang sama sekali ketika dalam perjalanan itu kita tidak mendapatkan air, maka disyaratkan atau diperbolehkan bagi seseorang melaksanakan tayamum. Selebihnya, jika perjalanan sejauh apapun kita masih memiliki air, baik itu air yang suci tersedia dalam bak misalkan, atau hal-hal lain, atau sekalipun air minum,
maka dia tidak disyaratkan untuk melaksanakan tayamum terlebih dahulu, melainkan mendahulukan dengan berwudu menggunakan air yang ada. Walaupun hanya sedikit, andai kata hanya 1 gelas, tapi dia tidak diperkenankan untuk melaksanakan tayamum. Artinya tidak diperbolehkan dan tayamumnya itu batal. Jadi yang kedua adalah melaksanakan perjalanan jauh. Dan terakhir yang ketiga yaitu tidak mendapatkan air untuk berwudu. Artinya ketika kita sedang diam di rumah, ketika air tidak mengalir selama misalkan kurang lebih 5 hari, air nggak mengalir, persediaan air di rumah habis, air galon habis, semuanya habis, tetangga juga sudah tidak ada air, maka ketika kita diam di rumah pun jangan diartikan sebagai perjalanan jauh saja. Ketika diam di rumah tidak ada air, maka disyaratkan untuk tayamum. Namun tayamum itu perlu dicatat ini, tayamum akan batal ketika seseorang yang telah melaksanakan tayamum sebelum melaksanakan sholat atau sebelum hendak melaksanakan sholat, dia menemukan air, misalkan ketika mau takbiratul ihram atau dia sudah berada di rakaat-rakaat pertama awal melaksanakan sholat, ketika airnya mengalir, maka tayamumnya menjadi batal dan dia harus mengulang berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum. Sama seperti halnya wudu, tayamum juga ada yang membatalkan. Salah satu hal yang membatalkan pertama saya sebutkan dari awal, yaitu ketika kita sedang tayamum, kemudian kita menemukan sebuah air walaupun hanya sedikit, maka tayamum kita menjadi batal. Yang berikutnya adalah semua hal-hal yang membatalkan wudu, seperti halnya kita berhadas. Apa itu hadas? Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Hadas itu adalah sesuatu yang keluar dalam diri kita dan menyebabkan kondisi badan kita menjadi tidak suci lagi. Salah satunya berhadas kecil. Hadas kecil adalah satu, kita membuang air kecil atau pipis. Yang kedua, kentut dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menyebabkan hadas. Juga hadas besar sama. Ya, kita buang air besar, keluar darah haid dan seterusnya, itu juga sama membatalkan tayamum. Yang kedua tadi sudah dijelaskan, yaitu mendapatkan air sebelum melaksanakan sholat. Nah, inilah keempat hal yang pokok yang perlu kita ketahui dalam proses tayamum. Adapun tata cara tayamum yang disyariatkan oleh Rasul SAW adalah yang pertama, kita menghadapkan diri kita ke kiblat terlebih dahulu. Misalkan kiblatnya sebelah sana, kita menghadap ke sebelah sana. Kemudian yang kedua adalah kita melafalkan niat yang diucapkan langsung baik dalam hati maupun oleh lisan kita, niat untuk melaksanakan tayamum. Berikutnya adalah kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke dalam atau kepada benda-benda yang kita anggap debunya suci. Setelah kita melihat ada debu yang menempel dalam tangan kita, telapak tangan kita, maka ketika debunya kita anggap cukup atau tidak terlalu tebal, kita bisa langsung usapkan ke bagian-bagian toharoh seperti wajah dan kedua telapak tangan. Namun ketika kita melihat dalam tangan atau telapak tangan kita menempel debu yang berlebih, nah ini Rasulullah SAW mensyariatkan untuk kita menepuk debu yang ada dalam tangan kita terlebih dahulu, agar menghindari debu yang terlalu banyak terserap ke dalam hidung kita. Contoh, saya misalkan praktek debu yang cukup, langsung saya praktekkan lagi debu yang berlebihan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah, ini yang salah dari video kemarin juga. Jadi ketika debu yang sudah ditempelkan itu, bagian yang sudah ditempelkan, maka kita tidak diperkenankan lagi untuk mengambil debu yang sama, melainkan kita bergeser ke sebelah kanan terlebih dahulu. Debu yang di sebelah kanannya baru kita ambil. Nah, itulah debu yang kita anggap suci, karena kemungkinan debu yang sudah menempel di sini habis oleh tangan kita, karena kita kan nggak bisa lihat debu. Jadi setelah sini habis, maka untuk membasuh tangan kanan kita gunakan yang sebelah kanan dari bagian yang pertama kita ambil. Ambil, debunya tidak berlebih, cukup kita basuh. Dan bagi yang tangan panjang di baju, maka dia disyariatkan juga untuk menggulung tangannya. Jadi sama seperti wudu, anggap saja terkena air. Jadi tetap harus digulung
si bajunya. Nah, jadi dibasuh sama seperti bagian wudhu sampai kepada siku atau melebihi siku di atas. Dan tata caranya tidak dari atas membasuhnya, melainkan dari bawah dengan posisi tangan seperti ini. Basuh, kira-kira semua dapat terbasuh. Jadi dari bawah, dari atas ke bawah, turun, baru turunkan lagi ke bawah. Seperti halnya wudhu. Ketika kita sudah menganggap hal itu cukup sekali kita lakukan dan kita menganggap semua anggota wudhu tangan kita telah terbasuh, maka kita pastikan dan cukupkan proses wudhu kita hanya satu kali, proses tayamum kita. Namun ketika kita merasakan belum cukup, maka kita membasuh untuk yang kedua kalinya dan membasuh bagian-bagian yang belum terbasuh. Sama seperti halnya dengan tangan kiri. Setelah itu kemudian kita membaca doa setelah tayamum dan kita telah mensucikan diri kita dengan proses tayamum. Sementara itu dulu yang ingin Bapak sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di pekan yang akan datang dalam video mandi wajib. Yang ini juga merupakan salah satu hal yang pokok dan penting harus diketahui oleh kalian, khususnya oleh perempuan yang sudah haid. Maka mandi wajib ini menjadi salah satu syariat untuk kembali mensucikan diri kita. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wabassiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.